نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah yang telah memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesehatan dalam jasad dan badan kita, serta tentunya masih mencurahkan nikmat Islam, iman kepada kita semua, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan menjalankan hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita, sholat 5 waktu, demikian pula kebaikan-kebaikan yang lain. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita akan lanjut membaca hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita alhamdulillah akan membaca hadits ke-26. Ini sudah tentunya lebih dari setengah, lebih satu hadis. Karena semua dalam kitab ini, hadis pilihan beliau sebutkan adalah 50 hadis. Dengan tambahan dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Kita hadis ke-26, ini sebenarnya masih seperti sambungan dengan hadis yang ke-25 sebelumnya, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hadis ini belum sebutkan lagi untuk menunjukkan bahwa berzikir ini bukan hanya sekedar kita ingin bersedekah, tapi berzikir ini adalah kebutuhan dari setiap persendian yang ada dalam badan kita untuk membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, al-hadithu as-sadisu wal ishrun, hadits ke-26, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina itsnain sadaqah wa tu'inu rajula fi dabatihi sadaqah fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholat sadaqah wa tumitul adha anit tariqat sadaqah. Ini yang Nabi kita tegaskan, kata beliau rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap persendian minan nas, dari manusia, alaihi sadaqah, wajib atasnya untuk bersedekah. Berapa persendian kita? Kita dalam hal ini tentunya tidak perlu tanya dokter untuk menghitungnya, karena syariat kita telah menerangkan berapa persendian yang ada dalam badan kita.
Dan meriwayat Al-Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau berkata, Al-insan salatatu mi'atin wasituna abnah. Seorang manusia itu, dia memiliki 360 tulang. Itu tulang. Mulai dari yang besar sampai kecil. Atau sittatun wasalasuna sulam. Atau 36 persendian. Kan setiap tulang tadi itu pasti ada persendian. Makanya bisa bengkok. Bisa kita tekuk, bisa kita gerak. Ini tentunya wahyu dari yang menciptakan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita hubungkan dengan lafaz. Setiap persendian yang kita miliki itu wajib bersedekah. Berapa tadi persendiannya? 36 persendian. Tulangnya adalah 360 tulang. Iya. Ini yang Nabi sebutkan. Dan semua itu harus bersedekah. Harus bersedekah. Kapan kewajibannya untuk bersedekah? Kata Nabi, kulla yaumin tatlu fihi syams. Setiap hari yang matahari terbit di situ. Jadi selama matahari masih terbit dari arah terbitnya, kita wajib bersedekah. Setelah itu belum terangkan sebagian sedekah. Sudah lewat sebelumnya. Kita baca di pertemuan yang lalu. Bentuk-bentuk sedekah. Sekarang lagi bentuk lain. Ta'dilu bainatnaini shadaqah. Kamu mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, itu sedekah. Iya. Wa tu'inu rajula fi dabati fatahmiluhu 'alaiha. Dan kamu membantu seorang dalam kendaraannya, kamu suruh dia naik di atasnya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'. Atau kamu membantunya untuk mengangkat barangnya. Sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Berucap dengan ucapan yang baik itu sedekah. Setelah itu kata Nabi, wa bi kulli khutwah. Setiap langkah tamsiha ila shalah, yang kamu berjalan ke salat, sedekah. Itu ternyata sedekah. Wa tumitul ada anit thariq sedekah. Kamu menghilangkan gangguan di jalan, itu sedekah. Maka sedekah itu luas. Maka dalam riwayat, ketika Nabi mengatakan ini, iya, bahwa setiap persendian dari seorang itu wajib bersedekah. Ada sahabat yang bertanya, fa illam yajidu dalika ya Rasulullah. Di sebagian riwayat lagi dikatakan, waman yutiku dalika ya Nabi Allah. Kalau dia tidak dapat apa-apa. Di sebagian pertanyaan dikatakan, dan siapa yang mampu melakukan itu? Artinya siapa yang mampu bersedekah setiap hari yang matahari terbit di dalamnya? Kan ini persendian banyak. Siapa yang mampu? Maka Nabi jelaskan, kalau kamu tidak mampu melakukan apapun, maka Nabi berkata, fa illam tajid, kalau kamu tidak bisa sama sekali, farok ata ad-duha tajzi'uka. Maka 2 rakaat duha itu cukup bagi kamu. Jadi kebaikan itu luas.
Tidak boleh kita sebagai muslim putus asa dari rahmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan orang-orang yang telah melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Ketika Allah katakan, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, itu katanya min rahmatillah, dari kebaikan Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang sudah berputus asa, jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena kalian meminta kepada siapa yang tidak pernah takut miskin. Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Tidak boleh kita berputus asa. Dan di ayat yang lain Allah tegaskan bahwa siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, pasti dia orang salah, orang yang sesat dari jalannya. Itu dipastikan. Itu dipastikan. Karena kenapa? Kebaikan itu luas. Kebaikan itu besar. Ada riwayat dari Abu Darda, beliau nukil dari Nabi SAW. Nabi berkata, ala kulli nafsin fi kulli yaumin shadaqah. Wajib bagi setiap jiwa, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya, setiap yang namanya jiwa, wajib pada setiap hari untuk bersedekah. Maka dikatakan kepada Nabi, fa in kana la yajidu syai'an. Iya. Kalau dia tidak dapat apa? Malah Nabi mengatakan, alaisa basirun? Alaisa basirun? Bukankah dia bisa melihat? Iya. Syahman, fasihan, sohihan, dia bisa berbicara, dia sehat. Kata Nabi, kata para sahabat menjawab pertanyaan Nabi, bala, betul. Dia tidak dapat apa-apa, tapi dia punya penglihatan, badan sehat. Maka kata Rasulullah menjelaskan kepada mereka, yu'ti min qalilihi wa katsirihi, wa inna basraka lil mankusi basaruk shadaqah, wa inna sam'aka lil mankusi sam'uhu shadaqah. Masya Allah. Iya, dia tetap memberi saat dia kurang ataupun saat dia berlebihan. Dan sungguh pandanganmu ketika dia menahan pandangannya itu sedekah. Ada hal yang kita mau pandang tapi dilarang oleh syariat, akhirnya kita tahan. Sedekah. Pendengaranmu, kalau kamu tahan pendengaranmu dari yang tidak baik, sedekah juga. Jadi ini kebaikan ternyata sangat luas dan sangat besar dibuka dalam syariat kita. Iya, sekarang tinggal pertanyaannya, kenapa setiap persendian itu butuh bersedekah? Maka kata para ulama, ini untuk membalas nikmat badan kita ini. Susunan yang rapi ini, itu nikmat. Itu nikmat. Maka ini membutuhkan kesyukuran dari kita yang dicipta ini untuk membalas nikmat. Allah berfirman di Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwak fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabbuk. Wahai manusia, apa yang membuatmu lalai
dari Rabbmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu, fasawwak, menyempurnakan penciptaanmu, fa'adalak, membuatmu indah, fi ayyi suratin ma syaa rakaba, di bentuk manapun yang Allah kehendaki dia menyusun. Apa yang membuatmu lalai dari Allah? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan sebagai nikmat. Kata Allah, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a, pendengar, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, akan ditanya. Kamu gunakan untuk apa? Ini baru 3. Pendengaran, penglihatan, hati. Nanti juga kita akan ditanya tangan, kaki, semua akan ditanya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian tunggu, kalian akan ditanya pada hari itu hari kiamat, tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Nikmat apa itu? Diterangkan oleh Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Kata beliau, an-na'im sihatul abdah wal asma' wal absar. Yas'alullah al-ibadah fi masta'maluha. Nikmat yang ada di ayat ini kesehatan badan, pendengaran, penglihatan. Allah akan bertanya kepada hamba di mana dia pakai. Di mana dia pakai. Kita punya mata, kita pakai di mana? Untuk apa? Kita punya pendengaran, kita pakai untuk apa? Dan di mana? Semua nikmat. Tangan, kaki, itu akan ditanya. Bahkan umur. Masa muda, itu kita akan ditanya. Di mana kita utang? Umur, di mana kita habiskan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser nanti pada hari kiamat, hatta tus'al an arba, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, di mana dia habiskan. Iya, kita sudah berganti tahun. Tahun kemarin kita habiskan di mana? Itu akan ditanya. Dan sampai kita berbahagia, berpesta, ternyata kita pakai di luar daripada ketaatan kepada Allah. Itu akan ditanya. Umur, di mana kita habiskan? Yang kedua kata Nabi, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, masa kuat dari umur balik 15 tahun sampai 40, itu masa kuat. Di mana dipakai? Masa muda. Di mana kita usahakan? Yang ketiga ditanyakan adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, di mana dia dapat dan di mana dia belanjakan. Kita habiskan uang kita itu di mana?
kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya dia gunakan untuk apa. Karena kita semuanya kita pahami bersama, kita keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan anugerah ilmu kepada kita lewat pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memahami. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Tidak ada sesuatu apapun yang kalian tahu. Bodoh kita keluar, tahu kita hanya menangis saat keluar. Tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati. Semua ini dikasih untuk apa? La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Itu tujuannya. Makanya Allah ingatkan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk setiap orang itu dua mata, walisanan, dan ada lidahnya, wasyafatain, dan ada dua bibirnya. Itu nikmat. Kita pakai di mana? Sekarang sudah ada pendengaran, ya, penglihatan, hati, kemudian ada lidah dan ada bibir. Ini nikmat. Yang mana nikmat ini kita akan ditanya. Apalagi masa sehat, masa luang, ini banyak orang lalaikan. Karena sehat dan punya kesempatan, ini adalah banyak orang yang binasa di sini. Makanya Nabi ingatkan dalam hadis Ibnu Abbas, nikmatan magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kebanyakan orang lalai darinya. Banyak orang lalai dari dua nikmat itu. Apa itu? Kata Nabi, as-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan kesempatan. Nikmat sehat, nikmat punya waktu luang. Dua nikmat ini banyak orang, kata Nabi SAW, lalai untuk menggunakannya. Dan biasa orang sehat, kadang dia jauh dari Allah. Nanti sakit baru dia ingat. Punya waktu, kesempatan yang banyak, juga lalai. Nanti sibuk baru ingat. Sulit sekali saya untuk sholat, untuk ini. Baru dia ingat. Ini adalah, kita harus perhatikan. Kita akan ditanya nanti pada hari kiamat. Lihat sebagai penutup, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibn Hibban rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah min na'im. Sesungguhnya yang pertama sekali akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat berupa nikmat yang diberikan kepadanya. Fayaqululah, maka dikatakan kepadanya, alam nusihhalak jismak, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badan? Ternyata itu yang pertama ditanya tentang nikmat, kesehatan. Bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada? Itu yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti di hari kiamat. Makanya disebutkan oleh Ibn Abi Dunya
dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, tentang nikmat ini, dan ditanya kepada kita satu persatu, dan yang beruntung adalah orang yang menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah, dan yang merugi adalah orang yang menggunakannya dalam membinasakan dirinya. Itu yang merugi pada hari kiamat. Nikmat kepada kita sangat banyak. Kita tidak bisa hitung. Kita tidak bisa bilang. Maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan nikmat itu untuk menambah ketaatan, bukan untuk menambah maksiat. Ingat, Nabi SAW bersabda, khairukum man tola umuruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya. Sudah berganti tahun, panjang umurnya, bertambah, dan baik amalannya. Bertambah umur, makin bertambah amalannya. Itu yang terbaik. Wasyarrukum, dan orang paling buruk di antara kalian adalah mantola umruhu wasi amal, yang panjang umurnya, bertambah tahun, tapi makin buruk amalannya. Itu harus kita perhatikan. Tahun kemarin apakah lebih baik daripada tahun sebelum? Atau tidak? Kalau tidak, maka kita segera perbaiki. Karena umur itu tidak bisa ditarik kembali. Makin ke sini, makin berkurang. Hitungannya saja bertambah. Kita bilang bertambah umurku setahun. Tidak, berkurang setahun. Karena kita lagi menuju ajal. Kita pakai hari ini, berkurang sehari. Berkurang sehari. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, bahwa kita ini hanyalah ayyam, hari-hari. Kita ini, badan kita ini hanyalah hari-hari. Kalau kita tidak menggunakannya di jalan Allah, maka kita gunakan di jalannya syaitan. Semoga tentunya kita semua masuk di tahun baru ini adalah memiliki semangat yang baru untuk beramal dan menghisap dirinya di tahun yang lalu bagaimana, apakah dia orang baik atau orang yang kurang baik. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, kita masuk. Apakah boleh dikonversi nilai uang yang telah mencapai nisab menjadi bahan kebutuhan pokok atau sembako untuk dibagi-bagikan pada yang berhak menerimanya? Tidak boleh. Zakat itu apa yang diwajibkan kepada kita, itu yang dikeluarkan. Kalau zakatnya uang, keluarkan uang. Zakatnya pertanian, keluarkan pertanian. Zakatnya peternakan, keluarkan ternak. Keluarkan ternaknya. Tidak boleh diganti. Nanti kalau syariat memberikan ajaran berupa makanan, baru boleh kita kasih makanan. Seperti zakat fitri. Syariat menganjurkan makanan. Kita kasih makan. Kita kasih makanan. Jadi tidak boleh kita uangkan. Tidak boleh. Atau tidak boleh kita uang menjadi makanan. Tidak boleh. Kita kasih saja orangnya. Berupa zakat. Itu lebih rahmat bagi miskin. Jangan sampai kita punya persangkaan baik. Kalau saya kasih uang Ustaz dihabiskan. Itu urusannya. Karena kapan kita sudah keluarkan zakat, sudah pindah milik. Itu miliknya miskin. Itu menjadi miliknya miskin.
Di masjid ini sudah disediakan loker atau tempat sandal. Juga ada papan pemberitahuan dilarang memakai sandal melewati batas yang sudah ditentukan. Namun masih banyak yang melanggar. Apakah hal tersebut merupakan perbuatan mendolimi pengurus masjid? Iya. Alhamdulillah. Iya, kalau memang ada aturannya dan kita lihat, kita baca, masuk mendolimi pengurus masjid. Iya. Sampai mana batasannya itu? Saya juga tidak tahu. Sampai pintu? Masya Allah. Nanti kita baca baik-baik. Jangan sampai kita mendolimi pengurus masjid. Alhamdulillah. Apa hukumnya merokok, Ustaz? Dan apa saja ancaman-ancaman bagi orang yang sudah tahu hukumnya tapi masih melakukannya? Pertanyaan berat ya. Untuk dijawab. Iya. Karena ya masih banyak orang yang merokok. Tapi saya terus terang bahwa ketika menjawab pertanyaan yang bersentuhan dengan orang banyak atau terkait dengan orang tertentu apakah akan tersinggung atau tidak, biasa saya akan menyatakan apa adanya saja. Karena kalau kita terima atau tidak, itu urusannya di langit, bukan urusan saya. Iya. Jadi kita kalau bertanya merokok itu dinukil oleh para ulama, sepakat ulama yang ahli dalam ilmu syariat dan al-atibbah, ahli kesehatan. Merokok itu haram. Iya. Tidak ada silang pendapat. Rokok itu haram. Kenapa bisa haram? Tidak ada di dalil di Quran yang bilang rokok itu haram. Iya. Ada dalilnya. Cuman tidak disebutkan nama rokok. Iya, karena syariat kita tidak wajib menyebutkan semuanya personnya. Enggak. Kalau begitu Quran akan tebal sekali. Tapi Quran hanya memberikan teori umum. Misal kita diharamkan untuk bunuh diri. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri kalian. Rokok membunuh atau tidak? Baca maki tulisannya. Ditempel besar-besar di jalan. Rokok membunuhmu. Syariat kita melarang untuk bunuh diri. Tapi saya Ustaz sudah lama merokok tapi belum mati. Tunggu bagi. Iya. Karena pasti kalau dibilang begitu, pasti begitu. Iya. Jangan merasa aman dari makarnya Allah. Iya. Jangan merasa aman dari makarnya Allah. Itu bahaya pertama. Merokok membunuh diri. Kalaupun belum mati, maka rokok memasukkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kita memasukkan diri kita ke dalam kebinasaan. Dan dalam syariat kita dilarang untuk memasukkan diri kita ke dalam kebinasaan. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan memasukkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dilarang. Dan rokok membinasakan. Ya kan? Ada yang tertulis menyebabkan apa? Kanker. Terus jantung. Bapak pengalaman baca ya? Iya. Menyebabkan jantung. Terus impoten. Apa itu impoten? Lemah syahwat. Oh, ini juga rahasia ya. Kan banyak orang bilang juga, pas saya tidak merokok tambah kuat kan? Oh, itu obat kuat itu. Biasanya laki-laki kalau dibilang obat kuat, dia lakukan apapun. Jangan merokok. Kuat. Itu bagus juga obat itu. Alhamdulillah. Rokok. Apa lagi? Apa? Mengganggu kehamilan, janin. Banyak. Membinasakan.
itu dalil Quran. Membunuh diri, memasukkan diri dalam kebinasaan. Haram juga dari hadis. Karena merokok membuang-buang harta. Kita bakar harta tak dalam dosa, dalam hal yang diharamkan. Kata Nabi, innallaha karihalakum salah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian 3 perkara. Di antaranya adalah idha'atul mal. Membuang-buang harta. Membuang-buang harta. Iya, itu yang disebutkan, bahkan Nabi gandengkan dengan wa'dul banat. Membunuh hidup anak gadis, anak perempuan. Jadi digandengkan membuang harta dengan membunuh jiwa. Makanya merokok itu adalah diharamkan karena itu, membuang-buang harta. Iya, dan nanti sudah saya sampaikan tadi, kita akan ditanya tentang harta kita. Di mana kamu dapat dan di mana kamu belanja. Masa nanti di hari kiamat, ya Allah, pakai untuk rokok. Tidak punya malu kita. Itu kan mengerikan. Iya, mengerikan. Jelas dalil akan haramnya rokok sangat banyak. Tapi saya sebutkan hadis terakhir supaya kita paham bahwa rokok itu adalah betul-betul diharamkan untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain di sekitar kita. Karena rokok itu kita sendiri dan orang di sekitar kita juga. Kata Nabi SAW, la doror wala diror. Kita sebagai muslim tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Itu nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Bagaimana tentang hukum musik yang sebenarnya, Ustadz? Karena di luar sana ada orang-orang yang menghalalkannya dengan membawa dalil-dalil juga. Dalil apa yang dia bawa yang menghalalkan musik? Siapa yang punya pertanyaan? Yang ini? Supaya kita tahu apa dalilnya yang dia bawa. Dapat hadiah ini buku. Yang mengaku. Dari awat. Masa? Cari dulu dari Ikhwan. Siapa ini? Dua. Dapat 2 hadiah. Tidak ada orang mau mengaku. Atau kasih semua min. 4. Tidak ada. Dari akhwat betul ya. Masalahnya, kalau ada yang menyebutkan dalil, ini yang kita herankan. Kalau ada dalil yang membolehkan. Karena dalil tentang haramnya musik itu jelas. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati man yastahillu al-hir wal harir wal khamar wal ma'azif. Akan ada nanti di tengah umatku orang yang akan menghalalkan. Jadi akan ada yang menghalalkan dari umatku, bukan dari syariat. Yang menghalalkan al-hir, zina, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamar, minuman yang memabukkan, wal ma'az, dan musik. Ini kan akan ada yang menghalalkan. Jangan sampai itu yang kita dengar termasuk ini. Iya. Tapi kita perlu tahu, siapa tahu memang dia punya dalil. Bahwa di sana ada dalil yang menghalalkan musik. Kita butuh tahu. Tapi alhamdulillah penanya tidak ada.
Alhamdulillah. Ustaz, apa itu hayyakumullah? Dan bagaimana pemakaian ucapan tabarakallah? Hayyakumullah, semoga Allah menghidupkanmu artinya. Artinya memberikanmu kesehatan, kekuatan. Ini doa. Kemudian bagaimana perkataan pemakaian ucapan tabarakallah? Iya, disebutkan oleh ulama bahwa kalau ada yang terkait dengan ciptaan Allah yang kita kagumi kepada seorang atau kepada apa saja, kita bilang tabarakallah. Iya, tabarakallah. Kalau ada yang kita kagumi dari perbuatannya makhluk kepada kita, ya kita katakan barakallah. Barakallah. Itu diantara penjelasan. Wallahu alam. Apa hukum bersedekap saat i'tidal dan juga menggerakkan jari saat tasyahud? Dan adakah dalilnya untuk bersedekap? Ulama yang mengatakan bersedekap setelah bangkit dari rukuk. Kita bangkit sama Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, dia bersedekap. Dia berdalil dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bahwa beliau jelaskan ketika belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dia bilang dan beliau katakan iya bahwa diangkat badannya, punggungnya dari ruku ke berdiri hatta ya'uda kullu faqarin makan, sampai semua persendian kembali ke tempat. Semua persendian itu kembali lagi ke posisinya. Kata mereka, kembali ke posisinya maksudnya sebelum ruku. Sebelum ruku tadi. Kemana posisi semuanya? Iya, tangan sebelum ruku bukan bersedekah. Itu dalil. Dan ulama lain lagi, kalau kita bertanya dalil, itu dalil. Cuman ulama lain berpendapat dengan dalil yang sama. Hadis itu. Hatta ya'uda kulla faqarin makana, sampai setiap persendian kembali ke tempatnya. Maksudnya kembali itu kalau kita irsalkan. Karena kalau begini tidak kembali, ini masih tertekuk. Makanya kembali itu adalah kalau diulurkan. Ini baru kembali ke posisi. Iya. Dalil yang dipakai sama. Cuman yang paling kuat dia kembali ke bawah. Tapi kalau ada orang yang kembalikan ke sini, tidak ada masalah. Itu juga benar secara pemahaman. Secara pemahaman tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian tadi, pertanyaan tadi, menggerakkan jari. Adapun masalah menggerakkan jari, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertasyahud dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini riwayat Muslim. Datang di luar sahih dengan tambahan wa huwa yuharrikuha, dan Nabi menggerak-gerakannya. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama rahimahumullah karena tidak ada yang menambah Nabi menggerak-gerakannya kecuali seorang rawi yang bernama Zaidah Ibnu Qudamah. Dia menyelisihi rawi yang lain yang sama derajatnya dengan dia. Yaitu disebutkan dia menyelisihi 12 rawi yang lebih kuat dan lebih hafal daripada dia. Makanya para ulama hadis mengatakan ini hadis menggerak-gerakkan jari, dia adalah hadis yang syadz, ganjil. Karena kebanyakan rawi tidak ada tambahan itu. Dia ada. Ya, maka riwayatnya tidak sahih. Riwayatnya tidak sahih. Jadi ada dalilnya tapi tidak sahih. Bagaimana hukum mendatangi pesta pernikahan non-muslim? Mohon nasihat Ustaz. Karena saya masih ada keragu keluarga
yang non-muslim. Kalau ada di dalamnya maksiat, tidak boleh. Ada khamar diputar, diminum, disediakan, ada musik, tidak wajib dan tidak boleh kita hadiri. Tidak boleh kita hadiri kecuali dalam rangka mengingkari kemungkaran. Kita ke sana untuk membunuh musiknya, ke sana untuk membuang khamarnya, itu boleh kita ke sana. Kalau tidak, lebih baik kita di rumah. Maskara adalah kosmetik yang umumnya digunakan untuk memperindah mata. Fungsinya antara lain untuk mempergelap, mempertebal, memperpanjang, atau memperjelas bulu mata. Bukan rambut yang disambung dengan rambut. Apa hukum memakainya, Ustaz? Tidak apa-apa. Boleh. Iya, memakainya. Yang dilarang itu kan menyambung alis, iya, menyambung bulu mata, menyambung rambut, menato, itu tidak boleh. Tidak boleh orang menato alisnya. Tidak boleh juga menyambung alisnya. Tidak boleh menyambung bulu mata. Adapun hanya bulu matanya dia, cuman dia pertebal dengan maskara tadi, tidak ada masalah. Yang penting dia tidak pakai untuk bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau untuk acara sesama perempuan atau di hadapan suaminya, boleh, tidak apa-apa. Dibolehkan. Siapa yang mau bertanya langsung? Silakan, Pak. Kasih hadiah. Oh pas, di situ mau kita cari. Memandikan bapak. Nah, sedangkan ada ustaz yang bisa melihat. maksudnya memandikan, Iya. Bisa menggosokkan badan toh? Memang. Terus? tidak boleh beliau berdakwah, tidak bolehnya melihat tubuh seorang anak atau seorang ayah dengan full begitu. Tidak ada sebenarnya pertentangannya. Kita kan memang bilang dalam memandikan itu kan menutup aurat. Bedakan dengan menggosok. Kan kita cebok dia misalnya kan di kain. Saya tidak pernah bilang boleh melihat. Boleh memandikan. Istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istri. Nabi yang bilang itu, saudara. Jadi kita berbicara boleh memandikan mahram. Bukan boleh melihat aurat. Bedakan. Kalau saya bilang boleh melihat aurat mahram ketika memandikan, berarti saya salah. Betul, saya bilang memang begitu. Boleh memandikan mahram. Dan itu tidak ada silang pendapat, saudara. Biar ustadz itu dia tahu. Tidak ada silang pendapat bolehnya memandikan mahram. Karena Nabi bilang ke Aisyah, kalau kamu meninggal duluan, saya akan memandikanmu. Paham, saudara? Kita tidak ada silang pendapat. Bolehnya memandikan lawan jenis kalau mahram. Anda, yang kita bicarakan adalah masalah yang kita bilang boleh melihat aurat. Saya bertobat kalau itu saya bilang. Dah? Alhamdulillah. Isyamdi? Jadi untuk siapa ini? Kita satu. Baik. Yang ini? Oh, sebelah sini. Oh, Masya Allah. Oh, bapak tua di belakang. Alhamdulillah. Orang tua dulu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.